One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, kita pada malam hari ini ketemu lagi dalam acara bincang malam dalam perjalanan menuju Solo. Dan sebelum ke sana, sebagaimana yang kita tahu bahwa hari-hari ini sedang gencar programnya Pak Prabowo, yaitu pembangunan 3 juta rumah yang ditunjuk sebagai Menteri Perumahan Rakyat, yaitu Pak Marwan Sirait atau Pak Ara. Kemarin tanggal 1 kalau tidak salah menyampaikan bahwa menghibahkan katanya tanahnya senilai 2,5 hektar atau 250 hektar, saya agak lupa, di daerah Tangerang, dan itu katanya akan dibangun perumahan untuk rakyat gratis. Dan tidak lupa Bang Ara juga menggandeng para pengusaha swasta yang lain, diantaranya adalah Pak Adwan, kemudian yang Pak Prajogo Pangestu, Boy Thohir, kemudian ada Pak Franky dari Sinarmas, dan ada satu lagi pengusaha, jumlahnya ada 5. Nah ini cuma yang menjadi pertanyaan masyarakat, ini benar nggak ini akan gratis, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ini di wilayah dalam tanda kutip seperti yang kita tahu PIK 2 sedang pro kontra di tengah-tengah masyarakat tentang soal pembangunan PIK 2 ini. Nah menyikapi hal ini menurut Pak Ustaz, pertanyaannya langsung tajam. Latar belakang kebijakan yang sedang dilakukan para menteri, mungkin kita harus husnuzon bahwa mungkin mereka mau action, merespon keinginan atau kebutuhan rakyat yang diminta oleh Prabowo. Tapi kalau ditanya berkaitan dengan apa, berkaitan dengan program rumah itu, ya, saya kan belum tahu persis ya, secara lengkap. Tetapi begini, kita harus tegaskan bahwa negara kita ini adalah negara kaya. Betul. Negara itu negara kaya. Jadi jangan sampai kita ini diatur-atur oleh swasta yang seolah-olah negara mengemis pada swasta. Ini jangan sampai, karena yang benar itu adalah negara memberikan suatu pekerjaan kepada swasta karena ini dia mau melakukan pembuatan rumah dan sebagainya. Jadi mengapa saya katakan seperti itu? Karena layaknya di mana-mana negara itu menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengusaha, kemudian para pengusaha itu pada mengambil proyek, kemudian melakukan proyek apa yang dijaga pemerintah. Kalau sesuai dengan Mas Arif tadi, ada beberapa pengusaha ingin menghadiahkan rumah untuk rakyat dan karena mereka tentu orang yang mau berbuat baik itu berbuat baik-baik saja. Tetapi kita tahu bahwa rakyat ini kan sedang wait and see ya, terhadap kebijakan-kebijakan apa yang mau dilakukan kebijakan para menteri itu. Ya. Kita tahu bahwa semenjak menjelang lengsernya Jokowi, itu rakyat ini kan sedang diramaikan perlawanan terhadap penguasaan tanah di PIK. Apakah rumah yang dimaksud itu berlokasi di PIK atau di luar PIK? Kalau di luar PIK, ya saya kira bagus. Itu sudah merasa punya banyak untung, ya. Kemudian lihat rakyat miskin memberikan. Tetapi kalau kemudian ternyata di wilayah yang disengketakan oleh masyarakat, ini tentu negara tidak boleh kalah lagi. Negara tidak boleh diatur oleh swasta seperti itu. Karena PIK itu kan masih dipelajari oleh para tokoh bangsa, para pengusaha. Apakah ini memang terjadinya secara legal proyek strategi nasional itu? Apakah itu menjadi lahan bisnis yang merugikan bagi kita? Mengapa merugikan bagi kita? Karena ini ada satu daerah yang lahannya
berada di pinggiran pantai, ya, menjadi muka face dari sebuah pulau, bahkan Pulau Jawa di bagian barat itu. Nah tentu kemudian yang tadinya menjadi kota paling utama sekarang akan ditutup, seolah nanti akan menjadi kota utama itu ada peak itu. Nah jadi saya kira kita tidak boleh cepat-cepat menanggapi, tetapi andai kata seperti itu, bagi kita sampaikan karena kita kan pengusaha-pengusaha yang kita sama ini kan melicik-licik gitu ya. Jadi memang rakyat harus memberikan masukan kepada penguasa Prabowo. Kita husnudon dari pidato-pidatonya berapi-api itu kan Indonesia itu betul-betul mandiri, maju dan sebagainya. Nah tentunya tidak boleh terlalu oleh menteri yang saya semoga ini ada pilihan-pilihan Pak Prabowo, ya, karena rakyat akan melihat menteri-menteri ini adalah menteri-menteri yang menteri lama khawatirnya sandera dari presiden lama terus dipaksakan itu kepada Prabowo. Saya kira itu jawabannya. Ya betul. Kalau kita lihat memang dari profil para pengusaha-pengusaha yang kemudian diundang oleh Pak Hatta, ini kan adalah pengusaha-pengusaha yang juga ikut mengembangkan IKN, Pak. Ya. Buat kemudian masuk Restu dan yang lain-lain itu. Dan kalau kita lihat proyek IKN sampai sekarang juga masih entah mau maju atau tidak gitu. Artinya bahwa dengan track record seperti itu harusnya kemudian bisa dilihat lah kira-kira apakah benar itu untuk rakyat atau memang itu dalam langkah untuk tukar guling. Bisa jadi begitu kan kalau misalnya kita lihat ya, misalnya kasih rakyat segini tapi dibaliknya itu bisa menguasai tanah yang tidak jelas batasannya. Menurut saya itu kemarin kan kita tidak tahu batasan PIK seberapa, luas PIK itu seberapa, walaupun ini sudah dicanangkan sebagai proyek strategis nasional, batasannya juga kita belum tahu batasan pastinya itu sampai dengan hari ini. Nah itu menurut saya juga perlu kita lihat. Nah kalau dengan demikian kira-kira Bapak melihatnya ke depan apakah progres perumahan rakyat yang dicanangkan oleh Pak Prabowo 3 juta rumah ini akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan Pak Prabowo, ataukah ini hanya sebatas omong-omong atau bisa jadi malah tukar guling antara pengusaha dengan wilayah yang lebih luas daripada seharusnya. Ya, yang jelas adalah rakyat berharap dengan bergantinya presiden dari Jokowi kepada Prabowo tentu ingin mendapatkan harapan-harapan yang lebih bagus. Ya. Itu satu yang pertama, bagus dalam artian tidak sulit, tidak diakal-akalin seperti tapera dan lain sebagainya. Ya, jadi itu harus tercermin dari perubahan itu dan dari pidato-pidato Pak Prabowo. Tetapi kemudian ada kekhawatiran masyarakat yang tentunya diklarifikasi oleh Prabowo bahwa hampir 16 menteri lebih ditambah menteri koordinator itu ada menteri lama dan diminta Pak Prabowo untuk menerima itu. Ini kan bacaan masyarakat seperti itu. Nah ini yang khawatir Pak Prabowo bukan sebaliknya akan mengatur para menteri, tapi justru malah bisa diatur coba kalau dia menjadi oposisi di dalam kabinet kan itu berbahaya. Jadi kita mendorong Pak Prabowo harus punya kewibawaan untuk mengatur untuk kalau berkaitan dengan rumah tadi, ya rumah itu kan tentunya hanya salah satu bentuk dari kemakmuran rakyat yang tidak rumah saja. Bayangkan Mas Arief sekarang ada di sini, kemudian dipindah suatu tempat, dapat rumah yang di situ tidak punya lapangan pekerjaan. Dia mau di rumah itu apa? Apakah sudah matang dengan transportasi dan sebagainya. Nah, jadi tentu kita menghormati beberapa menteri. Saya lihat memang beberapa yang aktivis seperti kayak Noel, seperti kayak Ara gitu. Tetapi kan orang tahu bahwa selama ini Ara ada kedekatan dengan salah satu konglomerat, satu pengusaha yang apakah dia betul-betul akan
justru jadi menteri akan meminta pengertian dari pengusaha itu untuk segera memberikan solusi kepada masyarakat, atau sebaliknya usaha-usaha yang sedang mereka upayakan terhadap mengatur masalah pribadi kemudian diuntungkan dengan membuatkan rumah. Kita tahu bahwa berapa juta pun rumah itu dibuat dalam rumah misalnya susun atau rumah kawasan rumah kecil kayak itu habisnya cuma berapa hektar gitu. Nah, jadi jangan sampai ini menjadi akal-akalan. Kan kalau rakyat boleh saja kan. Ini justru menjadi peringatan kepada Bapak Presiden ya, karena apa itu rakyat itu sampai sekarang mempertanyakan ya. Lihat saja misalnya beberapa menteri yang rakyat permasalahan persoalan, misalnya ada Menteri Bahlil, Menteri apa itu Zulhas, ada Menteri Hartarto, ada beberapa menteri yang dijadikan menteri lagi yang apakah dia ini memang sudah bersih gitu, apakah selama ini programnya juga aman-aman saja, karena yang teranyar sekarang ini kan orang mempertanyakan proses penangkapan Lembong ya, yang kedudukannya sesama menjadi menteri juga, tapi dia cuma satu tahun ya, dan melakukan kebijakan-kebijakan yang konon kata para pengamat sama gitu ya. Dia yang kena cokok, ini kan artinya masih ada dalam sandera. Siapa yang mandra? Yaitu adalah Kejagung misalnya. Padahal Kejagung ini ada dengan Prabowo. Apakah ini jangan-jangan punya apa itu dari perintah Jokowi? Nah, jadi ketidakadilan semacam ini, tidak transparan seperti ini, rakyat semakin penasaran. Bahkan banyak dari para tokoh mengatakan, nah ini ada dua yang harus dikuasai, KPK dan Kejagung. Jangan sampai Kejagung masih orangnya Jokowi, KPK juga orangnya Jokowi, walaupun nanti berakhir, dan pansel yang sudah akan berganti pada bulan depan itu adalah pansel bentukan juga Jokowi. Kalau perlu Pak Prabowo membatalkan pansel yang dibentuk Jokowi itu bentuk baru lagi supaya bisa menjamin bahwa para pejabat KPK ini dan lain sebagainya itu bisa melakukan sesuatu dengan bersih. Saya kira ini yang harus kritis masyarakat menjadi tanggung jawab kita untuk mengawal sama-sama bercita-cita untuk menjadi pemerintahan yang bagus. Katanya Prabowo sudah menyatakan seperti itu, ya harus kita dorong lagi. Oke. Nah kalau kita melihat tadi sampaikan Pak, misalnya menterinya 17 lebih lah ya, kita hitung ya, yang dari kabinet lama menuju kabinet Prabowo, dan seluruh intinya sampai dengan 1 bulan inilah ya. Nggak belum 1 bulan ya, tanggal 20 Oktober sekarang tanggal 5, berarti 15 hari pemerintahan Pak Prabowo sejauh ini. Ini kita melihat masih ada bau-bau atau ada apa semacam kerangka berpikir yang sama kalau kita lihat ya dari pemerintahan berikutnya, sebelumnya. Dan kemarin kita dengar juga Pak Prabowo datang ke Solo, Pak, dengan Pak Jokowi. Nah, Bapak melihat situasi seperti ini, apakah masih berpikiran positif bahwa Pak Prabowo itu akan tetap bisa merubah pendiriannya, atau memang ini akan terpengaruh dengan presiden sebelumnya? Ya, kita melihat bahwa yang berada di sekeliling Pak Prabowo yang tentu menjadi pelaku juang daya untuk mungkin memperbaiki negeri ini, saya melihat belum ada kritisan yang sifatnya melawan. Yang ada adalah yes man gitu loh. Ini yang kita khawatirkan. Maka kita sebagai bagian dari masyarakat harus memberikan masukan dari sisi kontranya, tapi ini bukan berarti tidak percaya ya. Jadi ada dua kemungkinan. Orang mengatakan, ini orang awam ya, kenapa Pak Prabowo balik lagi padahal baru dari sana dulu lama itu. Kemungkinan ini jangan-jangan karena Jokowi mau dikepung oleh masyarakat gitu ya, untuk menunjukkan bahwa nih saya sama presiden dekat dan ini supaya tidak takut misalnya. Mungkin ya, ini secara awam, saya tidak membenarkan juga, tapi kan itu perkataan tapi kemungkinan juga bisa juga kepergiannya ke luar negeri yang sudah berangkat ke beberapa negara itu mungkin
bisa jadi Pak Prabowo berkonsultasi atau berbicara tentang hal-hal yang akan dihadapi misalnya ke China dan sebagainya. Dulu kita sudah mengusulkan bahwa mestinya Pak Prabowo itu jangan dulu berangkat ke China. Ini kan baru pemerintahan baru gitu. Kan dikhawatirkan ini kan akan bukan berhubungan secara negara sahabat, tetapi ingin Prabowo itu ditunjukkan mungkin ini loh, dulu terjadi sama Jokowi seperti ini, harus dilakukan seperti ini, IKN harus dilakukan ini, khawatiran seperti itu. Maka dulu kita mengusulkan bahwa Pak Prabowo menolak dulu datang ke China untuk supaya tidak dilakukan atau dijadikan boneka baru seperti kayak zaman Jokowi itu. Nah sehingga kemungkinan itu apakah mau berserikat tentang negara itu negara mana yang itu kayaknya jadi mau memberikan hutang kepada Indonesia, mungkin macam-macam hal. Analisa saya seperti itu. Ya, kalau kita bicara soal kemarin kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi mungkin akan banyak ya hasil yang kemudian bisa dilihat oleh masyarakat, mengingat waktunya sangat cukup dekat ya. Kemarin sebelum Pak Prabowo dilantik kan juga Solo, terus kemudian kemarin ke Solo lagi. Nah, ini menjadi banyak hasil. Tapi di antara itu semua kan kita lihat ada Gibran di tengah-tengah situasi kondisi yang hari ini terjadi. Dan kalau kita lihat kebanyakan masyarakat ya, bukan kebanyakan ya, bahkan kemarin juga ada demo 411 yang berjudul Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa. Ini menunjukkan kemarahan masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Gibran, khususnya dalam mengangkangi konstitusi hari ini. Nah, menurut Pak Mursalid, soal Gibran nih Pak, nah kira-kira mestinya seperti apa nih Pak Prabowo menghadapi anak Pak Jokowi? Jadi apa judul dari 411? Tangkap dan adili Jokowi, penjarakan Fufufafa. Ya jadi begini, ini semua ini dua hal yang sangat bersinggungan. Ya. Tetapi bukan karena like and dislike-nya. Ya. Tetapi keduanya juga memang punya masalah. Betul bahwa Bapak Jokowi sedang lengser. Betul. Tetapi bukan berarti meninggalkan satu masalah kemudian yang begitu saja. Ya. Kami tetap harus diusut karena berkaitan dengan masalah hukum dan masalah-masalah yang bermasalah kepada beliau. Ya. Nah, yang kedua kemudian masalah Gibran. Gibran ini kan sebenarnya bukan saja ditolak sekarang selama masalah Fufufafa, tetapi adalah masalah kecurangan mulai dari MK sampai kepada pendaftaran yang kemudian juga dimenangkan secara curang juga. Itu yang tidak sampai bisa diperhatikan ya. Jangankan digubris, diperhatikan itu tidak itu. Maka rakyat juga sudah berselasa. Tapi kan tahu-tahu ada suatu informasi yang sangat terut sekali, yaitu masalah Fufufafa. Bukan saja itu menyangkut masalah moral, bukan masalah etika, kemampuan, kebohongan dan lain sebagainya. Tetapi dari isi dari Fufufafa yang dipaparkan secara lengkap oleh Roy Suryo dan dinilai isi-isinya oleh Dr. Tifa tentang bagaimana sosok seseorang yang dari Fufufafa ini. Jadi dari beberapa hal itu, baik dari kasus hukum yang banyak menyalahi, dan kemudian dari kasus dari kejiwaan, dia mempunyai satu penyakit yang nampaknya itu sepertinya ataupun pokoknya dia entah seperti kayak orang epilepsi atau apa ya, dikhawatirkan seperti itu. Nah maka kalau dikaitkan dengan hukum tata negara, beberapa hal ini itu bisa diproses secara hukum dan dia mesti dibatalkan. Itu secara substansi keadaannya. Tapi secara substansi yang dikhawatirkan masyarakat ini adalah kita tahu keinginan Jokowi setelah habis masa waktunya, keinginan untuk 3 periode ingin mengajukan hal-hal seperti
ini itu dikhawatirkan akan menyitir, yaitu anaknya yang menjadi wakil presiden yang yang dipaksakan, yang rakyat untuk merasa khawatir sekali. Apalagi kalau khawatir kalau misalnya sakit atau berhalangan, kan dia akan menjadikan presiden. Betul. Bagaimana? Secara performa, secara kemampuan berpikir, secara pengalaman, secara macam-macam ya. Bukan penipuan saja ijazah bapaknya. Apakah kita rela rakyat Indonesia seperti itu? Maka sekarang ini mengapa kita tidak paham kalau rakyat berusaha keras, pokoknya Jokowi ditutup dan harus diselesaikan supaya betul-betul kehadiran pemerintahan yang baru yang Pak Prabowo tidak dalam bayang-bayang pemerintahan Jokowi yang ini membahayakan bagi bangsa Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal Pak Jokowi dan Fafa, seperti yang kita tahu besok tanggal 6 hari Rabu, kan kita lihat masyarakat juga akan hadir nampaknya oleh aliansi masyarakat Solo lah kalau tidak salah, itu untuk mendatangi tanah yang diberikan oleh negara kepada Pak Jokowi yang itu sangat luar biasa luas dan akan aksi di sana. Nah ini Bapak tanggapannya gimana? Ya kita tahu bahwa setiap mantan presiden dapat satu hadiah rumah dari negara ya. Ya. Saya nggak ngerti jumlah besarannya, tapi kalau dikatakan 12 hektar saya kira berlebihan ya. Nah, tapi terpenting adalah pantaskah seseorang yang berbuat jahat kepada negara, menyengsarakan rakyat, belum lagi bagaimana di korupsinya, kejahatannya, diberikan hadiah ya. Apakah rakyat rela dengan seperti itu? Tentunya untuk koreksi kelebihan dan tidaknya itu urusan nomor 2. Tetapi yang penting apakah pantas ya, presiden yang melakukan kerugian bagi negara, kejahatan bagi rakyat, tidak ada kasih sayang pada rakyat, tidak ada melindungi hak-hak rakyat, yang ada nampaknya merasa kurang puas ya. Ini yang dikhawatirkan dilanjutkan kepada anak-anaknya muda ini. Maka kalau rakyat berduyun-duyun untuk menangkap kesana, saya kira bukan saja juga khawatir kepada Gibran dan bapaknya yang masih menyisakan masalah, tapi keberlanjutan cawe-cawe mereka ini terhadap kebijakan ini. Dan kita belum tahu apakah dia memang kejahatan keluarga ini atau dibaliknya ada siapa. Jangan sampai berganti presiden, berganti pemerintahan, tapi presidennya masih tetap seperti itu. Dan itu yang kita khawatirkan, kekuasaan para oligarki ini, yang ini sudah nampaknya sudah mereka sangat enjoy dengan sendirian terus-teruskan. Jadi sekarang semua ada pada rakyat. Apakah rakyat mau melakukan satu perubahan? Memang ini ada sesuatu yang berat karena kejahatan ini kan sudah berlangsung lama, sehingga memang sangat sulit sekali. Saya khawatir banyak orang-orang udah nggak punya uang, udah press, tapi kita yang masih bersemangat yakinlah pada Allah. Kalau kita punya keinginan kebaikan dan mohon kepada Allah, kita tidak pengen dijajah, tidak pengen dilakukan penjajahan yang sangat menyakitkan itu, dan terus berjuang, insya Allah pasti Allah akan membantu. Saya cuma seperti itu. Oke. Nah mungkin ada ajakan atau seruan kepada masyarakat, mungkin yang ada di Solo atau di tempat-tempat yang lain ya, mungkin besok ingin hadir dalam aksi menuntut presidennya mantan presiden Jokowi untuk dihadiri di Solo. Ya, jadi saya kalau boleh ya menyarankan sesama kita saudara setanah air Indonesia ini untuk terpanggil dengan seperti ini, ya. Karena kalau kita tidak peduli seperti ini, berarti negara itu tidak ada namanya negara emas. Ya. Indonesia emas. Indonesia emas. Bagaimana dalam keadaan terjajah, dalam keadaan masuk ke emas, maka dia menjadi emas kalau menjadi lapangan perubahan bagi rakyat ini dengan pemerintah kalau mendorong seperti itu baru bisa. Oleh karenanya maka kita harus peduli terhadap ini. Ya, ini kita masih berat sekali
menghadapi cengkraman orang-orang yang masih ingin menguasai Indonesia. Yang kita ingat para tokoh mengatakan kita ini belum berat dibanding masa zaman Belanda. Kalau Belanda jelas putih sama kulitnya, kita menghadapi penjajah ini adalah bangsa kita sendiri. Dan satu hal saya ingat misalnya, ada satu perkataan dari beberapa warga Cina di daerah-daerah utara sana. Dia mengatakan bahwa saya khawatir sekali ini kepada model-model pembangunan seperti ini. Saya juga tidak mengerti, ini ada datang penduduk yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Kami walaupun bangsa Cina, saya juga tidak mau dipersulit atau dilakukan satu proses pembangunan yang menimbulkan kekayaan dan kemiskinan menjuram tajam sekali. Nah, jadi artinya yang menolak ini sebenarnya bukan bangsa Indonesia yang asli, ya, keturunan China yang selama ini juga tidak ada masalah dengan kita, itu juga khawatir. Jadi ini penjajahan ini, saya khawatir ini bukan dari dalam negeri, tetapi hubungan yang sudah dibangun Jokowi selama ini, ingin mendirikan obor dan lain sebagainya, ini yang awal menjadi penjajahan Indonesia. Jadi marilah kita harus berhati-hati sekali, ya, jangan sampai, ya, kita ini kecil dipelihara cuman seperti kayak ini itu bunga-bunga demokrasi, ya soalnya ada persamaan perbedaan, tapi perbedaannya sangat diminis gitu, ya. Nah, ini jangan sampai. Maka kita kalau kita berjuang untuk berubah, bukan hanya sekedar mau melakukan satu perbandingan, dikasih uang ongkos, dikasih uang ini malah mau dan sebagainya. Nah, ini yang harus menjadi renungan para eksekutif orang Indonesia yang bersama Pak Prabowo. Jangan membuat Yasmin, beranilah, ya, mengkoreksi terhadap kekuasaan yang ada. Ya, saya pikir teman-teman semua bisa memahami apa yang kemudian kita diskusikan pada malam hari ini. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Musanid, kita sedang menghadapi penjajahan, dan penjajahan itu tidak dialami oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Cina pun yang ada di sini, ya mohon maaf, itu juga bisa merasa terancam dengan adanya warga-warga negara yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan sebagainya. Yang kedua adalah soal aksi yang akan dia lakukan oleh masyarakat besok, ya, di Solo, dan mudah-mudahan aksinya lancar, dan mudah-mudahan siapapun yang kemudian menyaksikan video ini bisa hadir besok di Solo. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1